Di mana bulldozer yang kubilang untuk kau panggil? Cepat ratakan tempat ini untuk... Kakak Qian, dari mana kita mulai menghancurkan? Mulai hancurkan dari kepalamu. Cepat bawa bulldozer ke sini. Berhenti. Dari mana kalian berdua muncul? Ini adalah rumah leluhur keluarga Wenku. Keluarga Xiaomu hanya bilang hancurkan dan menghancurkan. Tidakkah kalian keterlaluan? Rumah bobrok ini, keluarga Xiao kami sudah membelinya sejak lama. Apa, Wen Shiqian? Kau bahkan tidak tahu masalah sebesar ini. Apa yang kau katakan? Ulam dan tanyakan istrimu. Siapa kau? Minggir. Pergi, jangan menghalangiku merobohkan rumah. Aku bicara padamu. Kau mencari mati. 13, hati-hati. Kakak. Paman Wen, ayo pergi. Pergi. Tapi jika kita pergi, Xiao Qian dan mereka. Jangan khawatir, Paman Wen. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan ini, tidakkah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya salah dengan rumah ini? Kakak seperguruan, apa perintahmu memanggilku ke sini? Di sekitar kediaman keluarga Wen, aku menemukan jejak susunan sihir yang tertinggal. Seharusnya itu adalah susunan pengumpul kejahatan. Kakak seperguruan, maksudmu? Seseorang sengaja menargetkan keluarga Wen. Bantu aku mengawasi. Menurut Paman Wen, dulu keluargaku pasti telah menjadi sasaran susunan sihir seperti ini. Jika kita mengikuti petunjuk ini, kita seharusnya bisa menemukan pelaku sebenarnya di balik kejatuhan keluargaku. Mengerti, kakak seperguruan. Setelah penyelidikan mengenai peristiwa tahun itu, keempat keluarga besar di Tongcheng terlibat. Di antara mereka, keluarga Xiao dan Qian berkolusi sama lain dan membagi-bagi sebagian besar aset keluarga Duan. Cepat atau lambat, mereka akan membayar atas apa yang terjadi tahun itu. Benar, mobilisasi grup Qingyan. Bantu aku dari keluarga Xiao untuk mengakuisisi rumah leluhur keluarga Wen. Mengerti, kakak seperguruan. Tuan Muda Xiao, aku akan langsung ke intinya. Aku di sini hari ini untuk rumah leluhur keluarga Wen. Tentang rumah bobrok itu, ada apa? Keluarga Wen kami bersedia membayar harga tinggi untuk membelinya kembali. Beli kembali? Ya, Bukan tidak mungkin. Selama kau bersenang-senang dengan tuan muda ini, Xiao Shuqin, tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. aku memberimu kesempatan karena aku sangat menghargaimu. Sepertinya, Tuan Muda Xiao hari ini tidak berniat bicara baik-baik denganku. Aku akan merobohkan rumah bobrok itu hari ini. Apa? Beraninya kau? Jangan panik, tanpa izinku. Tidak ada yang bisa merobohkannya. Kau ini apa? Rumah yang ingin kuruntuhkan membutuhkan izinmu. Kau? Tenanglah. Biar kutunjukkan sesuatu padamu. Tuan muda, apakah rumah itu sudah dirobohkan? Tidak. Apel, Jinyan, sudah kubilang padamu. Mereka tidak bisa merobohkannya kan? Rumah keluarga Xiao itu bermasalah. Kalau tidak, jual saja pada kami. Siapa yang mau beli rumah? Ini adalah kepala keluarga Qian saat ini. Qian Yurun. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Aku ambil 20 juta. The film was Jinyan, ayo pergi. translated and narrated by M Media. Mengapa dia kembali juga? mungkinkah tunangan Jinyan seharusnya tidak kembali bersamanya? Aku baru saja mendengar.
Dia membuat marah keluarga Xiao dan keluarga Xian. Mulai sekarang, keluarga Wen kita tidak akan memiliki hari-hari yang baik lagi. Jin ya, apakah itu benar? Tuan tua, lihatlah pembuat onar ini. Dia baru beberapa hari di rumah kita, dan dia sudah menyebabkan keributan besar seperti ini. Aku khawatir. Tunggu sebentar. Jangan bicara lagi. Sudah kubilang berhenti bicara. Wen Xiqiang, beraninya kau membentakku di depan orang luar. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi. (13) Keluarga Xiao dan keluarga Qian. Keduanya termasuk di antara 4 keluarga besar Tongchen. Kita sudah menyinggung mereka. Hari-hari ke depan, keluarga Wen mungkin akan kesulitan. Paman Wen, jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Sungguh baik memiliki pendukung. Sekarang, akhirnya damai. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk memberikan keluarga Wen beberapa hadiah sederhana. Ini adalah 2 botol Lafuit 82 dan Ganoderma berusia 1000 tahun. Aku dengar Paman Wen akhir-akhir ini kurang sehat. Memakan ini akan membantunya pulih dengan cepat. Seperti kata pepatah, seseorang tidak mengunjungi balai 3 harta tanpa alasan. Tuan Muda Xiao, sandiwara apa yang kau mainkan? Sebelumnya, ada kesalahpahaman antara keluarga Wen dan aku. Oleh karena itu, aku secara khusus menyiapkan beberapa hadiah sederhana. Aku juga berharap keluarga Wen bisa mengklarifikasi situasi denganku, agar mereka yang bermotif tersembunyi tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kurasa, Tuan Muda Xiao, selain itu, kau punya permintaan lain, bukan? Keponakanku, kenapa tidak kau katakan saja langsung? Aku harap, Paman Wen, kau bisa membantuku terhubung dengan Tuan Qingyang. Keponakanku. Bukan berarti kami tidak ingin membantu. Hanya saja kami tidak bisa menghubungi Tuan Qingyang juga. Jika kau tidak ingin membantu, katakan saja. Mengapa banyak sekali alasan? Sepertinya sekarang keluarga Wenmu juga tidak mau berdamai. Bukan tidak mungkin untuk membantumu menghubungi. Tapi hanya jika kau berlutut dan meminta maaf pada Jin Yan. Hanya itu saja. Kau pikir kau siapa? Orang sepertimu tidak pantas aku minta maaf. Kalau begitu silakan pergi, kami tidak akan mengantarmu. Bocah, apa kau tidak berpikir Qingyang bisa melindungimu selamanya? Kita lihat saja nanti. Ayah, dia benar. Qingyang tidak mungkin bisa melindungi kita selamanya. Lagi pula, kita bahkan belum bertemu wajah Tuan Qingyang, dan kita tidak tahu kenapa dia ingin membantu kita. Benar. Qingyang saat ini sedang membeli rumah leluhur keluarga Wen kita. Apakah mereka masih akan mengingat kita setelah ini selesai? Bagaimana mereka masih akan mengingat kita, keluarga Wen kecil seperti kita? Jika kita bisa menemukan kesempatan untuk bersandar pada gunung besar ini, itu akan sangat bagus. Permisi, apakah ini kediaman keluarga Wen? Saya hanya di sini untuk mengantarkan undangan perjamuan grup Qingyang. Kami dengan hormat meminta kehadiran keluarga Wen. Dasar bocah, kau lebih berguna dariku sekarang. Jin Yan, ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu para direktur grup Qingyang. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Kami di sini untuk menghadiri perjamuan. Jika Anda di sini untuk menghadiri perjamuan, saya akan bersujud kepada Anda 100 kali. Ada apa ini? Presiden Umum Do. Anda sudah tiba. Kedua anak malang ini bersikeras memaksa masuk. Saya baru saja akan menghentikan mereka, dan dia memukul saya. Dasar bajingan kedua orang ini adalah tamu terhormat grup Qingyang. Silakan masuk, kalian berdua. Kau masuk duluan. Aku akan segera menyusul. Kalau begitu cepatlah. Biar ku beritahu. Setiap orang yang datang ke sini, entah mereka tuan muda kaya, atau pengemis yang memungut sampah di jalanan, grup Qingyang kami
memperlakukan mereka dengan sikap yang sama. Bukankah begitu? Anda benar. Bukankah ini yang beberapa hari lalu, pendeta tahu kecil yang sombong itu? Ada apa? Kau bahkan tidak bisa masuk. Pintu grup Qingyang hanya bisa menjilat satpam di sini. Bicaralah lebih The sopan. film was translated Ini adalah grup and Qingyang kami. narrated Tamu by terhormat. M Media. Satpam, kau tahu siapa aku? Grup Cien, keluarga Xian. Aku baru saja menghitung. Nona Qian hari ini tidak cocok untuk menghadiri perjamuan. Jika dia masuk, dia akan diusir. Sungguh lelucon. Kau tahu siapa aku? Tuan Qin yang berkata, melihat wajahmu membuatnya muak, jadi tolong menyingkir. Paman Wen, Jin Yan di mana? Pembawa sial. Sejak kau datang ke rumah kami, tidak ada hal baik yang terjadi. 4 keluarga besar Tongcheng, kau menyebabkan kami menyinggung 2 keluarga. Apakah kau ingin melihat kami kehilangan keluarga dan nyawa kami sebelum kau bahagia? Tuan tua. Racun kutukan 9 yin ini sudah menghilang selama bertahun-tahun. Seseorang di Tongcheng benar-benar tahu cara menggunakan kutukan ini. Kau, apa yang kau lakukan? Tuan tua. "13. Kau menyelamatkanku. Tidak mungkin dia tahu cara menyembuhkan penyakit. Dia hanya beruntung. Paman Wen, silakan istirahat dulu. Aku akan pergi mengambil obat. Turunlah." Buka matamu dan lihat baik-baik. The film Apakah was orang ini? translated and narrated Itu, by M itu Media. dia. Nona muda kami meminta ke untuk menyelidiki. Itu dia. Si berandal ini. Dia bahkan tidak pantas dilirik oleh Yuruan. Katakan saja, apa yang kau inginkan. Ya ampun. Kak Feng, tolong jangan. Mendekatinya. Aku, tuan mudamu, punya hal lain yang harus dilakukan hari ini. Lain kali, aku akan bermain denganmu dengan benar. Kau. Bawa dia kembali untukku. Katakan padaku di mana nona mudamu. Li. Presiden Li. Aku benar-benar tidak tahu. Bangun dan pikirkan baik-baik. Jika kau tidak bisa memikirkannya hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mengikuti instruksi nona muda untuk menyelidiki Duan Yonqi. Presiden Li, jika 13 memang Duan Yonqi, maka semuanya masuk akal. Setelah dia turun gunung, dia datang ke keluarga Wen untuk membantu orang-orang tercela dari keluarga Wen itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak pernah ingin melihat keluarga Wen di Tongcheng lagi. Duan Yunqi. Kau katakan padaku, mengapa keluarga kami berakhir dengan orang sepertimu? Kau bilang karena kau. Sekarang keluarga Li mengincar kami. Paman Wen, jangan khawatir, aku akan menanganinya jika ada yang salah. Kau yang urus, bagaimana kau akan mengurusnya? Kau sangat mampu sekarang. Dulu, ketika sesuatu terjadi pada keluarga Duanmu, apa yang kau lakukan? Kau masih sering mengunjungi rumah bordil. Jin Yan, dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan mendengarkan, Duan Yunqi. Dengarkan aku baik-baik. Aku, Wen Jinyan, dalam hidup ini, tidak akan pernah menikahimu. Kau keluar. Jin Yan, Keluar.
Ini mungkin balasan untukku. Di mana Duan Yonki? Keluar sini. Tuan Mudali, apakah Anda datang ke tempat yang salah? Ini adalah kediaman keluarga Wen. Bagaimana mungkin ada orang bermarga Duan di sini? Jangan berani-beraninya kau mencoba membuat alasan. Pendeta Taobao itu, 13, adalah Duan Yunki sendiri. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dia sudah meninggalkan Tongcheng. Kau, bermarga Wen, aku memberitahumu. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan memastikan keluarga Wen tidak akan bisa bertahan di Tongcheng. Tuan Mudali, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wen kami. Kami menampungnya selama 2 hari karena kami mengasihaninya. Jika kami tahu dia menyinggungmu, kami pasti akan mengikatnya dan mengirimnya ke rumahmu. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak, serahkan orangnya hari ini. Aku akan membuat seluruh keluarga Wenmu membayar harganya. Ayah, Ibu, Bocah ini berani menyentuh wanitaku. Aku juga akan mencicipinya hari ini. Wanitanya. Bawa dia pergi, ya. Dasar bodoh tak tahu diri. Beraninya kau menghalangi jalan Tuan Mudali. Tuan Mudali. Keluarga Limu itu The dianggap film apa? was translated and narrated Sialan. by M Media. Kau ini siapa? Kau. Siapa sebenarnya kau ini? Grup King Yang. Du Wenshan. Asura tersenyum. Du Wenshan. Kau tahu banyak juga. Gelar ini sudah lama tidak disebut. Hari ini, itu salahku. Lain hari, aku pasti akan mengunjungi dirimu yang terhormat. Pergi. Tunggu. Tinggalkan orangnya. Kalau tidak, kau juga akan tinggal. Baiklah, baiklah. Coba segalanya. Pesankan Profesor N dari luar negeri untukku. Semakin cepat, semakin baik. kenapa kau memintaku bertemu di sini? Jin Yan, aku sudah memesankan Profesor N untukmu. Berhenti main-main. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Percaya atau tidak, panggilan itu hanya untuk 1 jam. Halo, saya Profesor Rin Qingsheng. Halo Profesor. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana keadaannya? Kak Peng sudah mengatur semuanya dengan baik. Besok, baik secara daring maupun luring, akan disebarkan kemana-mana bahwa kualitas produk keluarga Wen mereka bermasalah. Namun, bukankah mereka sudah menyelesaikannya? Sebuah kebohongan, jika diucapkan 3 kali, bohong juga akan menjadi kenyataan. Kak Feng memang luar biasa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan laporan daring itu? Jin Yan, jangan khawatir. Masalah ini pasti akan terselesaikan. Tapi ayah juga menyuruhku mencari teman kuliahku. Keluarganya cukup berpengaruh. Teman kuliahmu. Mereka mungkin tidak seberbakat Profesor N kan? Itu yang kupikirkan juga. Tapi ayah tetap menyuruhku pergi mencarinya. Dia bilang, bagaimana jika pihak Profesor N ada masalah? Baiklah, ayo pulang. Siapa kau? Kau pikir aku orang jahat? Secara tegas, aku memang orang jahat. Anda pasti kakak Duan kan?
Aku dengar kau cukup akrab dengan Tuan Qingyang. Kebetulan Tuan Qingyang dan aku adalah kenalan lama. Tuan, kamu juga kenal Tuan Qingyang. Ya, jika ada kesempatan, mari kita makan bersama. Bagus, bagus. Orang ini mengenal Tuan Qingyang. Kenapa aku tidak tahu? Kenapa kamu harus tahu? Ayo pulang. Tuanku, sepagi ini, untuk menghadap Duan Yanqi. Kau tidak akan. Tidak masalah, dalam beberapa hari, keluarga Wen akan mengadakan pesta ulang tahun. Kau akan hadir mewakiliku nanti. Sesuai perintahmu. 13, kemana kau pergi? Kemana lagi dia bisa pergi? Dia pasti sudah lari ke suatu sudut untuk bermalas-malasan. Aku baru saja makan terlalu banyak, jadi aku pergi jalan-jalan di luar. Ayah, jangan khawatirkan dia dulu. Perjamuan ulang Film tahunmu was yang ke-50. translated Bagaimana and menurutmu? narrated by M Media. Apa yang perlu dipikirkan? Perjamuan ulang tahun ini pasti tidak bisa diadakan. Tapi ibu, ini ulang tahun ayah yang ke-50. Aku sudah hidup setengah umurku, dan aku bahkan tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun. Harapan apa lagi yang tersisa? Apakah perjamuan ulang tahun lebih penting atau keluarga Wen lebih penting? Saat ini, keluarga Li dan keluarga Xiao, keduanya mengawasi kami dengan ketat. Jika kau mengadakan perjamuan ulang tahun sekarang, bukankah itu hanya akan memberi mereka alasan untuk membuat masalah? Benar sekali. Ayah, bagaimana kalau kita tunggu badai ini berlalu? Lalu kita adakan perjamuan pengganti untukmu. Bagaimana pesta ulang tahun bisa dibatalkan? Paman Wen, pesta ulang tahun ini harus diadakan. Tepat sekali. Di hari istimewa itu. Kau mengatakannya dengan begitu mudah. Bagaimana jika keluarga Li dan keluarga Xiao datang mencari masalah? Apakah kau akan bertanggung jawab? Duan Yunqi, kegilaan macam apa yang kamu ucapkan sekarang? Apa kamu akan mati kalau tidak pamer? Kau ini apa? Dan bertanggung jawab. Apakah hidupmu yang rendah bahkan memenuhi syarat? Kau berpura-pura menjadi apa? Apakah kau pikir kau masih tuan muda keluarga Duan? Mengadakan perjamuan itu cukup sederhana. Tapi aku takut karena keluarga Xiao dan Li tidak ada yang berani datang. Jin Yan, percayalah padaku. Percaya padamu, seseorang yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dengan aura kemiskinanmu. Aku takut kau akan menulari keluarga Wen kami. Cukup, perjamuan ini akan diadakan seperti yang dikatakan Yonki. Jika kau ingin hadir, hadirlah. Jika tidak, lupakan saja. Ayah, Apa mereka masih berani mengadakan perjamuan? Mereka benar-benar tidak menganggap keluarga Xiao kita ada di mata mereka. Ya. Sebarkan beritanya. Siapapun yang berani menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga Wen akan melawan keluarga Xiao dan Li kita. Ya. Keluarga Wen mengandalkan pendeta Tao kecil itu. Bertingkah sombong di depanku. Cepat atau lambat, aku akan melumpuhkannya. ayah, Belum ada yang datang. ayah, aku baru saja memeriksa. Tidak ada siapa-siapa di sini. Haruskah kita menunggu sebentar lagi? Menunggu apa? Bahkan jika hidangan di dalamnya menjadi dingin, tidak ada yang akan datang. Kakak, kau di mana? Halo, Shikian, apa yang kau katakan? Sinyalku tidak bagus. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Presiden Wen, tolong jangan hubungi keluarga kami. Lagi, jika 4 keluarga besar tahu, bagaimana keluarga kami akan bertahan? Bagaimana, ayah? Para pengganggu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat ini. Jika kau bertanya padaku, seharusnya kita tidak mendengarkan orang udik itu sejak awal. Sekarang lihat, seluruh Tongcheng menjadikan keluarga Wen kami bahan tertawaan. Kemana 13 pergi lagi? Dia. Kemana dia bisa pergi? Setiap kali sesuatu terjadi, dia menghilang begitu saja. Ibu, dia sedang menyiapkan tempat hari ini. Tuan Tua Wen. Pesta ulang tahunmu. Mengapa tidak ada yang hadir? Kenapa kamu di sini?
Jin Yan, hari ini ulang tahun ayah. Semua yang datang adalah tamu. Presiden Jia, Presiden Li, silakan masuk. Adik Jin Yan, bukankah aku takut kau akan sendirian dan kesepian? Berhentilah berpura-pura di depanku. Kenapa tidak ada yang datang? Apa kamu tidak tahu di hatimu? Karena kau tahu kekuatan keluarga Xiaoku, kau seharusnya lebih patuh daripada menghabiskan seluruh waktumu dengan seorang pendeta Tao muda. Di mana anak itu? Kemana dia lari? Tuan Muda Li, kurasa The film dia was mungkin takut melihat translated kita berdua and dan narrated bersembunyi, by M. Media. mengompol. Hari ini, bahkan jika kita harus merobohkan tempat ini, kita harus menemukannya. Presiden Li, hari ini setidaknya ulang tahunku yang ke-50. 50 tahun. Jika kau tidak ingin besok menjadi hari kematianmu, maka tutup mulutmu. Kenapa kamu selalu membuat masalah untuk keluarga Wen kita? Kau seharusnya berterima kasih pada kami karena datang hari ini. Kalau tidak, siapa lagi yang akan datang? Para tamu. Tentu saja harus tiba perlahan. Si miskin ini sudah delusi. Biar ku beritahu, bahkan jika kau duduk di sini sampai tua, tidak ada yang akan datang. Kak Ali, bagaimana jika sebentar lagi ada pengemis yang benar-benar muncul? Siapa yang memanggilku pengemis? Presiden Dou dari grup King Yang. Aku di sini atas perintah Presiden Duan, secara khusus membawa hadiah sederhana untuk memberi selamat kepada Tuan Tua Wen. Jika ada yang berani menentang keluarga Wen, King Yangku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Bagus. Presiden Do, kenapa Presiden King Yang tidak datang sendiri? Kakak ipar, Tuan King Yang ingin datang sendiri. Tapi, Kakak ipar, maksudku pangsit. Aku ingin tahu apakah malam ini akan ada pangsit untuk dimakan. jadi Presiden Do suka makan pangsit. Aku akan segera memerintahkan mereka untuk membuat 1 porsi. Tidak perlu, tidak perlu. Kalau begitu aku masuk dulu. Bukankah kamu bilang tidak ada yang akan datang? Sepertinya, keluarga Xiao dan Limu tidak begitu mampu setelah semua ini. Baru 1 orang datang dan kau sudah begitu sombong. Dulu, ketika keluarga kami mengadakan perjamuan, Minggir, jangan menghalangi jalan. Raja Pilpingan, Klan Guan, Guan Feifei datang untuk menyampaikan selamat. Hadiah ucapan selamat 1 pil kebadian. keluarga Guan. Terima kasih, terima kasih. Yunki, keluarga Guan ini. Paman Wei, mohon tenang saja. Ini temanku. Kak Akaven, lihatlah para udik ini. Obat yang tidak jelas asalnya ini. Dan mereka membuat keributan besar. Ya, mungkin. Itu hanya Malteser. Jika kau tidak mengenali nilainya, maka cepatlah pergi. Sangat mengganggu pemandangan. Apel, Kau sangat sombong. Apakah orang terhormat itu tahu? siapa kau? Kaven, dia baru saja sepertinya menyebut orang terhormat itu. Kau. Siapa sebenarnya kau? Orang terhormat itu berkata, keluarga Xiao dan Limu akhir-akhir ini melakukan hal-hal bodoh. Dia ingin kalian semua pulang dan tetap di sana. Tidak mungkin, mengerti. Aku, atas nama Tuan Wu, mengucapkan semoga kepala keluarga Wen berumur panjang, seperti gunung selatan. Tuan Wu, Tuan Wu, kan? Temanku. mari kita masuk kalau begitu. Haruskah aku memanggilmu Gu Jiyue? Atau Qian Yurun? Lalu siapa kau? Apakah kau dawis kecil 13 dari sekte Qingyang? Atau Dun Yunqi, yatim piatu keluarga Duan? Atau mungkin Presiden Duan dari grup Qingyang?
Kalau begitu tuanmu yang kau bicarakan itu adalah... Ya, orang yang mencelakai seluruh keluargamu saat itu. Bukankah kau dan dia berada di pihak yang sama? Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Ini adalah racunku yang dia tanam di tubuhku. Tanpa penawarnya, The film was aku akan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Bukankah kau selalu ingin tahu kebenaran di balik kehancuran keluarga Duen? Bantu aku detoksifikasi, dan aku akan memberitahumu. Tapi aku tidak punya penawarnya. Bagaimana aku bisa membantumu detoksifikasi? Selain penawar, penyelesaian Agung Seni Qingyang juga bisa berhasil. Tapi aku baru mencapai tahap pencapaian besar sekarang. Aku masih cukup jauh dari tahap penyelesaian agung. Aku mungkin tidak bisa membantumu. Mengandalkan waktu saja untuk meningkatkan seni Qingyang pasti akan memakan waktu lama. Namun, di Pingan ada keluarga pembuat pil, keluarga Guan. Mereka ahli dalam pil. Kau bisa pergi mencari mereka. Selama kau mendapatkan pil Dewa Matahari, kau pasti bisa dengan cepat meningkatkan kultivasiku. Keluarga Guan. Keluarga Guan kan? Kakak Duen, mengapa kau di sini? Ini adalah ipar perempuan. Kakak ipar apaan? Kakak iparmu ada di dalam. Ini Nona Gu. Benar, Fei Fei. Apakah keluargamu masih punya pil Dewa Matahari? Kakak Duen, mengapa kau menanyakan ini? Begini. Begitulah. Kakak Duen, jika kau benar-benar menginginkan pil Dewa Matahari ini, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, ini adalah yang terakhir dari klan kami. Ini adalah milik klan, mas kawin yang disiapkan untukku. Jika aku memberikannya padamu, maka kau harus... Ini mungkin sulit. Aku sudah punya tunangan. Kalau begitu, Fei Fei, aku akan menggantimu. Mulai sekarang, sekte Qingyang kami akan sepenuhnya mendukung keluargamu. Sekta Qingyang. Apakah itu sekta Qingyang yang didirikan oleh Taoist Qingyang dirikan? Fei Fei, kau tahu sekte Qingyang? Duen Yunqi adalah ketua sekte Qingyang. Ketua sekta. Ambillah, kakak Duen. Mulai sekarang, keluarga Guan kami akan mengandalkan perawatanmu yang berkelanjutan. Adik seperguruan, baru-baru ini, aku perlu melakukan kultivasi tertutup untuk sementara waktu. Keluarga Wen akan mengandalkanmu untuk membantuku menjaga mereka. Tidak masalah. Kukira sesuatu telah terjadi. Kakak seperguruan, kau terlalu serius. Ini bukan masalah kecil. Dan itu bisa sangat berbahaya. Baiklah, baiklah. Kakak seperguruan, bukankah kau tenang menyerahkannya padaku? Kurasa kau terlalu tegang akhir-akhir ini. Adik seperguruan, kursimu ini cukup nyaman. Jika nyamai, sering-seringlah datang. Jin Yan, ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini di sekte Qingyang. Guru menyuruhku kembali. Apa terjadi sesuatu? Tidak, hanya masalah kecil. Jin Yan, bawalah ini bersamamu. Ini bisa melindungimu sekali untukku. Hal sialan ini akhirnya pergi. Paman Wen, aku tidak akan ada di sini untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, pergilah temui Presiden Umum Dou dari grup Qingyang. Dia bisa membantumu. Dia pikir dia siapa? Apa dia benar-benar mengira dia tamu terhormat grup Qingyang? Aku membenci. Bu, ayah, ada yang tidak beres. Sekarang keluarga Xiao dan Li benar-benar memblokade bisnis keluarga Wan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Mari kita minta bantuan grup Qingyang. Benar, kita minta saja grup Qingyang. Kami sudah mencoba menghubungi Presiden Umum Dou dari grup Qingyang. Kami sama sekali tidak bisa menghubunginya.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Bajingan itu baru saja pergi, dan keluarga Xiao dan Li segera menyerang kita. Itu pasti sudah direncanakan. Apakah langit mencoba menghancurkan keluarga Wenku? Seni King yang anak ini sebenarnya hampir mencapai penyelesaian agung. Aku bisa saja mengirimmu dengan satu pukulan telapak tangan ke tanah suci kebahagiaan tertinggi. Tapi sekarang ada sesuatu yang lebih menarik. Kakak seperguruan. Tolong aku. Kakak seperguruan, tolong aku. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Kenapa kau tidak menyelamatkanku? Kenapa kau tidak menyelamatkanku? Adik seperguruan. Di mana adik seperguruanku? Jangan terburu-buru. Aku akan segera mengirimmu untuk menemuinya. Apa yang kau lakukan pada adik seperguruanku? Tidak banyak. Hanya saja dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan bersikeras datang menjemput ajalnya. Tapi mati di tanganku. Bisa dianggap kehormatannya. Beraninya kau melukai adik seperguruanku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Sungguh lelucon. Sangat kuat. Jadi dia benar-benar mengamuk karena penyimpangan kultivasi. Kau menerima serangan telapak tanganku, dan kau masih bisa berdiri. Ada apa ini? Di mana Seni King Yangku? Setelah terkena telapak Dewa Wushiku, kau masih ingin menggunakan seni dewamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan kali ini. Adik seperguruan. Kau tidak mati. Apa maksudmu mati? Kakak seperguruan, kau hampir mati barusan. Sekarang aku akan mengirim kalian berdua bersaudara untuk mati bersama. Setidaknya kalian akan punya teman. Kakak seperguruan, mari kita bergabung. Kita mungkin tidak akan kalah darinya. Tapi sekarang aku tidak bisa menggunakan Seni King Yangku lagi. Menyerah dengan patuh. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Apa yang kau takutkan? Kakak seperguruan, ini adalah sekte King Yang. Apakah kau lupa guru? Meninggalkan kita? Formasi pelindung gunung yang agung. Bahkan tanpa menggunakan seni King Yang, kita masih bisa menghancurkan yang disebut Tuan Wo ini menjadi debu. Aku hampir lupa sampai kau menyebutkannya. Karena kau sudah tiba, Tuan Wu. Maka tinggallah di sini selamanya. Jika sekte King Yang ini benar-benar memiliki formasi agung, akan sulit untuk dihadapi. The Mundur. film was translated and narrated Aku masih by ada M urusan hari Media. ini. Kau dua, tunggu saja. Adik seperguruan, cepat aktifkan formasi. Jangan biarkan dia kabur. Cepat. Kakak seperguruan, kita berhasil menipunya kali ini. Apa yang akan kita lakukan lain kali? Aku juga tidak tahu. Tapi kakak seperguruan, seni King Yangmu, kenapa itu tiba-tiba menghilang begitu saja? Aku juga tidak yakin. Tapi Tuan Wu berkata, teknik kultivasinya yang membubarkan milikku. Kakak seperguruan, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa hilangnya kultivasi adalah seni King Yang, jalan yang diperlukan untuk mencapai puncaknya? Bukankah guru selalu memberitahu kita tentang menghancurkan sebelum membangun? Mungkinkah?
Itu benar-benar nyata. Sekarang, kecepatan pemulihan kultivasiku akan memungkinkanku mencapai puncak lagi hanya dalam setengah hari. Mungkin aku bahkan bisa maju lebih jauh. Selamat, kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Ini gawat. Keluarga Wen dalam masalah. Kalian semua, keluar sini. Tuan Muda Zhao, ada apa denganmu? Di mana Wen Jinyan? Putriku, dia tidak di rumah. Dia pergi ke perusahaan. Berhenti bicara omong kosong. Jika dia tidak keluar hari ini, aku akan menghancurkan tempat keluarga Wenmu. Xiao Shuqin, apa yang sedang kamu lakukan? Wen Jinyan, sekarang anak itu tidak ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri. Tuan Wu, kenapa kamu di sini? Nona Jinyan, sesuatu terjadi pada saudara Duan. Cepat ikut aku. Baiklah, jangan tertipu. Dia orang jahat. Qian Yurun, kenapa harus kamu? Nama asliku adalah Gu Jiyue. Orang bernama Tuan Wu inilah yang mengaturku untuk bekerja padanya di keluarga Xian. Dia juga dalang sebenarnya di balik kehancuran keluarga Duan. Apa? Tuan Wu, Kau tidak berguna. Yang hanya merusak segalanya. Beraninya kau merusak rencanaku. Lihat itu. Itu adalah hadiah kecil dariku untukmu. Adapun yang besar, itu masih di tanganku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika kau ingin mereka hidup, aku akan memberimu 1 hari. Datanglah temui aku sendirian. Adapun alamatnya, itu tergantung apakah kau bisa menemukannya. Bajingan, jika kau punya nyali, datanglah tangkap aku. Hanya menindas wanita. Keahlian macam apa itu? Jika kau mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan menghadapinya sekarang juga. Apakah kau datang atau tidak? Putuskan sendiri. Kakak seperguruan, anggota keluarga Wen masih hidup. Tapi kakak ipar dan Nona Gu hilang. Aku tahu. Mereka semua ada di tangan Tuan Wu. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Jin Yan telah ditangkap. Kenapa kau lama sekali baru kembali? Kau selalu membuat masalah di luar. Saat kau membuat masalah, kau hanya bersembunyi. Pria macam apa kau ini? Kalian semua jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Jin yang terluka. Kau berani mengatakan itu? Kau yang tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Apa yang kau katakan? Kau akhirnya di sini. Tolong, bantu keluarga Wen kami. Memohon padaku. Kakak seperguruanku ada di sini. Namun kau memohon padaku. Kakak seperguruan Anda. Anak ini, Keluarga Wenmu benar-benar tidak memiliki satupun orang yang bijaksana. Kakak seperguruan adalah kepala sekte Qingyang. Grup Qingyang itu hanyalah industri afiliasi dari sekte Qingyang. Setiap kali keluarga Wenmu mendapat masalah, selalu kakak seperguruanku yang membantumu. Pada akhirnya, kalian hanyalah sekelompok. Wen San, berhenti bicara. Menyelamatkan mereka yang penting. grup Qingyang. Yunqi, kau. Paman Wen, aku minta maaf. Aku akan menjelaskan ini padamu nanti. Kakak seperguruan, saat ini kita masih tidak tahu di mana kakak ipar dan yang lainnya berada. Seni ramalan 9 ron baru saja digunakan hari ini. Kalau begitu gunakan ramalan biasa. Tepat di sini. Sebuah bangunan terbengkalai di sisi barat Tongcheng.
Benar-benar kau. Sepertinya pada hari keluarga dua dimusnahkan, kau bocah bersembunyi secara diam-diam. Kenapa sebenarnya? Kenapa kau melakukan ini pada keluarga Duan kami? Kenapa? Aku hanya ingin meminjam sesuatu dari ayahmu, tapi dia tidak mau memberikannya. Tidakkah menurutmu ibumu pantas mati? Orang tua bangka dari keluarga Duanmu itu justru menaruh giok dingin mendalam sejati pada bocah kecil sepertimu, membuatku mencari selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, bagiku, itu tidak berguna lagi. Apakah benda adalah istilah yang boleh kau gunakan? Aku sudah mengatakannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena kau sudah memulihkan kultivasimu. Ini tidak mungkin. Karena kau tahu, cepat minta maaf. Dengan begitu, kau mungkin masih punya mayat yang utuh. Jangan bilang kau berpikir bahwa dengan sedikit kultivasi menyedihkan yang sudah kau pulihkan ini, kau bisa mengalahkanku. Akan ku beritahu, bahkan jika kau berkultivasi 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Begitukah? Gawat, anak ini sudah menjadi lebih kuat. Hari ini, aku akan membunuhmu. Untuk membuatmu turun dan meminta maaf pada ayahku. Lepaskan mereka. Untuk membebaskan mereka, itu tidak mustahil. Hanya saja, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? aku belum pernah melihat orang memohon sambil berdiri. Kau ingin aku berlutut dan memohon padamu. Bukankah kau sangat sombong tadi? Bukankah kau bilang akan membunuhku? Kau senang sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Darah jantung lahir di jam keberuntungan. Dengan energi ekstrem, darah itu bisa membantuku menempa keterampilan ilahi. Selama kau bersedia membiarkanku mengonsumsinya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Bagaimana? Tidak, tolong jangan. Tidak, tolong jangan. Aku setuju. Namun, satu nyawa hanya bisa ditukar dengan satu nyawa. Sudahkah kau memutuskan nyawa siapa yang akan ditukar dengan nyawamu? Kau. Kesabaranku terbatas, The film was translated Jika kau tidak memilih. and narrated by M Media. maka tidak ada dari mereka yang akan selamat. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Dia. Aku memilih dia. Kau bisa melepaskan mereka sekarang kan? Karena kau tidak peduli padanya, maka aku akan membantumu dan membunuhnya. Jangan takut. Aku akan membunuh mereka berdua nanti. Untuk menemanimu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Belumkah kau menyadarinya? Aku sudah menghitungnya menggunakan seni ramalan 9 roh, jin yang akan menghadapi kesengsaraan. Jadi aku sudah menyiapkan rencana cadangan untuknya. Membuatmu memilih Gu Jiyui. Justru untuk membuatmu melukai Jin Yan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membuatmu berharap mati. Tapi tidak bisa mati.